Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Alkisah ada seseorang namanya Rani. Mbak Rani ini kemudian suatu saat curhat kepada saya. Demikian isi curhatnya ya. Mas Fran, saya dulu beragama A hampir 20 tahun yang lalu. Dan ketika saya beragama A itu, di agama A itu diajarkan adanya ajaran Trinitas. Yang katanya merupakan ajaran dari Alkitab atau Bible. Singkat ceritanya Mas Fran, ada satu saat saya belajar serius tentang agama A. Dan saya mulai meragukan ajaran Trinitas yang diajarkan oleh agama A itu. Yang katanya didasarkan dari Bible atau Alkitab. Kemudian saya memutuskan saya meninggalkan agama A karena Trinitas. Dan saya pindah ke agama B. Tetapi Mas Frans, beberapa waktu yang lalu, saya diberitahu oleh seseorang tentang adanya channel YouTube Anda, yaitu channel Wartawan Injil. Dan kemudian saya menonton beberapa video-video Anda yang banyak mengulas tentang kekeliruan-kekeliruan Trinitas. Sampai saya akhirnya sadar betul bahwa ternyata Trinitas sama sekali bukan ajaran Alkitab atau Bible. Artinya Mas Fran, saya kini sadar. Setelah puluhan tahun saya meninggalkan agama A dengan alasan gara-gara Trinitas. Karena saya menyangka Trinitas adalah ajaran Bible. Jadi saya meninggalkan agama A dan juga sekaligus meninggalkan ajaran Bible. Saya pindah ke agama B. Puluhan tahun kemudian, yaitu setelah saya beberapa waktu yang lalu menonton video-video Anda di channel Wartawan Injil, saya sadar bahwa saya ternyata dulu itu sudah salah paham saja. Saya meninggalkan agama A karena saya salah paham. Gara-gara Trinitas saya meninggalkan agama A, pindah ke agama B. Dan kemudian saya bertanya-tanya, lah terus Mbak Rina sekarang masalahnya apa? Lalu dia menyampaikan hal demikian. Jadi begini Mas Fran, alias Wartawan Injil. Kan sekarang saya sadar bahwa saya dulu sudah berpikiran buruk tentang Alkitab atau Bible. Saya menyangka bahwa Trinitas adalah ajaran Bible. Ternyata bukan. Tapi saya sudah kadung puluhan tahun ini, hampir 20 tahun. Saya pindah ke agama B. Terus apakah sekarang saya harus pindah agama lagi, Mas Fran? Bagaimana menurut Mas Fran? Apa saya harus pindah lagi? Sedangkan sekarang saya sudah cukup nyaman di agama saya yang baru, di agama B ini. Dan kemudian saya jawab, oh tidak perlu Mbak Rani. Ya, tidak perlu pindah. Jadi begini Mbak Rani. Karena saya seorang pewarta Injil dan saya mengikuti ajaran-ajaran Yesus ya. Jadi saya akan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam kitab Bible, Alkitab, juga dalam teks-teks Injil dikatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajak orang untuk pindah agama. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah pemimpin satu organisasi agama. Tidak. Tapi Yesus mengajarkan supaya orang-orang pengikutnya mentaati perintah-perintah Allah. Itu saja. Jadi Yesus tidak mengajak orang untuk pindah gonta-ganti agama atau gonta-ganti organisasi seperti layaknya atau bagaikan tokoh politik ya, yang mengajak orang untuk ikut partainya, keluar dari partai C pindah ke partai D, keluar dari partai F pindah ke partai I atau bagaimana. Tidak.
Yesus hanya memberitakan ajaran-ajaran Allah yang dia sebut sebagai Bapa untuk dilakukan oleh manusia. Dan ini melampaui batas lintas agama. Agama apapun, mau itu Yahudi maupun itu yang oleh Yahudi dianggap kafir, yaitu bangsa Samaria, orang-orang non-Yahudi. Semua ajaran yang disampaikan Yesus melintasi batas-batas agama. Jadi untuk percaya kepada Bible atau Alkitab, tidak ada batasan harus beragama A atau agama tertentu. Sehingga Anda harus pindah lagi. Tidak perlu. Itu yang saya sampaikan kepada Mbak Rani ini. Kemudian saya bertanya begini. Nah Mbak Rani selama hampir 20 tahun ini meninggalkan agama A. Sekarang yang menjadi pedoman hidup Mbak Rani kan bukan Bible. Terus apa? Nah jawabnya adalah kitab yang saya jadikan pedoman hidup atau kitab suci saya adalah The Holy Quran atau Al-Quran. Itu jawab Mbak Rani. Dan saya langsung bilang, nah bagus dong Mbak Rani. Mbak Rani untuk percaya kepada Injil tidak harus meninggalkan Al-Quran. Maksudnya Mas Fran bagaimana? Nah, kemudian saya jelaskan demikian. Singkatnya ya, singkatnya aja saya sampaikan pada saat. Jadi saya bilang ke Mbak Rani, jadi Mbak Rani di Al-Quran, Injil ya, itu ada sekitar 12 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa dibilang memberitakan Injil. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46, Al-Quran mengatakan dengan jelas bahwa Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Ini bagus sekali ayat ini. Cahaya dan petunjuk dari Allah. Al-Maidah 46. Sehingga di ayat 48-nya dikatakan Allah menjaganya. Jadi Allah menjaga Taurat dan juga menjaga Injil. Allah sendiri jadi yang menjaga Injil itu. Dan di ayat 68-nya juga dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun. Atau dalam terjemahan versi yang lain dikatakan, kamu tidak akan dianggap beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi pembaca Al-Quran ini disuruh juga untuk menegakkan ajaran Taurat dan ajaran Injil. Mengapa? Karena Injilnya, ingat di ayat 46 ini, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Jadi saran saya Mbak Rani adalah Mbak Rani taati saja Al-Quran. Al-Quran sudah sangat bagus memberitakan tentang pentingnya Injil. Mbak Rani sekarang tinggal mentaati perintah Al-Quran itu. Tapi begini Mas Fran, sejujurnya nih ya, sebenarnya di agama saya yang sekarang, saya juga ada keraguan-raguan loh Mas Fran. Begitu kata Mbak Rani. Dan langsung saya jawab, apa ragu? Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa kalau ragu. Ya. Tapi ikuti aja. Ketika Mbak Rani ragu, ikuti apa kata Al-Quran. Loh maksudnya gimana Mas Fran? Nah. Di dalam surat Yunus, ini suratnya bagus sekali Mbak Rani. Ayat 94. Al-Quran surat ke-10 ayat 94 ya. Surat Yunus dikatakan jika hai Muhammad, jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi ayat Al-Quran yaitu Yunus 94 sudah memberitahu kepada para pembacanya. Jika ada keraguan-raguan tentang sesuatu hal berhubungan dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah, suruh tanya kepada pembaca kitab sebelum pembaca Al-Quran, yaitu kepada orang Yahudi dengan kitabnya Taurat. Siapa lagi pembaca kitab sebelum pembaca Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad? Orang Kristen.
dengan kitabnya Injil. Nah, itu sebabnya kalau di dalam Al-Quran yang saya punya ini ya, jadi ini ada Al-Quran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia ya. Ini di halaman-halaman awal, di sekitar halaman 30-an ya, itu ada dikatakan tentang Nabi Muhammad itu istri pertamanya Siti Khadijah memiliki pamannya namanya Warokoh bin Nawfal, itu adalah pendeta Kristen. Nah, Warokoh bin Nawfal ini adalah pendeta Kristen yang pernah menerjemahkan Alkitab Ibrani ke bahasa Arab. Nah, jadi Nabi Muhammad kalau ada keraguan, ada kebingungan, kemungkinan besar juga banyak bertanya kepada Warokoh bin Nawfal dengan ajarannya Injil, atau kepada rabi-rabi, rahib-rahib Yahudi dengan yang mengajarkan kitab sucinya Taurat. Itu sebabnya di dalam beberapa hadis yang juga pernah saya baca, dikatakan bahwa Muhammad sangat dekat dengan orang-orang rabi-rabi Yahudi, juga dengan pendeta-pendeta Kristen. Nah, terkait dengan kebingungan Mbak Rani yang sekarang mengikuti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, supaya nggak bingung, taati Yunus 94 yang mengatakan bahwa jika berada dalam keraguan-raguan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jadi suruh nanya kepada orang Yahudi pembaca kitab Taurat dan orang Kristen pembaca kitab Injil. Mengapa? Tidak akan ragu kalau sudah tanya misalkan ada masalah apa. Misalkan satu contoh soal surga ya. Contoh saja ini, contoh. Mungkin Mbak Rani ada keraguan-raguan tentang surga. Bagaimana sih surga yang benar? Nah, kalau membaca atau memahami tentang surga tanpa petunjuk dan cahaya yang ada di Injil, nanti surganya bisa jadi salah-salah surga seperti ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, ya, surganya surga apa? Surga adalah tempat pesta seks. Ya, itu diajarkan oleh salah satu orang yang sempat dianggap sebagai ustadz, yaitu Ustadz Syam di Trans 7 ya, stasiun TV Trans 7 beberapa tahun yang lalu. Tegas mengatakan bahwa surga adalah tempat pesta seks. Nah, mungkin dengan penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz itu banyak orang yang bingung, bener enggak sih seperti yang diajarkan Ustadz itu bahwa surga adalah tempat pesta seks. Nah, kalau bingung, biar enggak bingung gimana? Nah, makanya jika ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Yunus 94 ini. Tanya. Kalau nggak tanya, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kalau soal surga misalkan, mau bertanya, mau taat kepada Yunus 94, yaitu tanya kepada orang Yahudi pembaca Taurat atau orang Kristen pembaca Injil. Tanya, bagaimana sih menurut Injil surga itu? Nah, karena Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah, sebagaimana tertulis dalam Al-Maidah 46. Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Maka ketika Anda membaca Injil, memahami surga dalam cahaya dan petunjuk Injil, maka ketemu dalam Injil sangat jelas dijelaskan surga itu bagaimana. Salah satunya Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam surga tidak ada kawin mawin. Nah, jadi dengan demikian menjadi jelas bahwa surga bukan tempat pesta seks. Karena di surga, menurut Injil, tidak ada kawin-mawin. Nah, artinya, kalau mau menjalankan Yunus 94, yaitu kalau ragu, bertanyalah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Maka, nggak akan ragu lagi. Oh iya ya. Dalam terang cahaya dan petunjuk Injil, Mbak Rani bisa tahu bahwa surga bukan tempat pesta seks. Oh iya Mbak Rani, sebagai sekedar tambahan informasi dan sedikit kesaksian nih ya. Jadi gini Mbak Rani,
Saya dulu beberapa belas tahun yang lalu, saya sering ke rumah salah satu teman saya namanya Pendeta Dr. David Cahyadi Nugroho di Semarang. Ya. Pendeta Dr. David Cahyadi Nugroho ini pada saat itu adalah sekretaris jenderal dan sahabat karibnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum ya, atau Gus Dur. Jadi saya memanggilnya Pak Cahyadi Nugroho. Pak Cahyadi Nugroho yang adalah pendeta ini sahabat baiknya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, saya sering sekali dulu ke rumahnya dan bertemu beberapa kali juga di Jakarta. Nah, pernah pada satu kesempatan saya bertemu dengan Pak Cahyadi Nugroho. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol, kemudian ada telepon. Ternyata telepon itu dari Gus Dur. Dan kemudian terjadi tanya jawab beberapa kali. Nah, nampaknya Gus Dur menanyakan sesuatu hal terkait kitab suci. Dan dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Cahyadi Nugroho mengutip atau menjelaskan apa yang tertulis di Injil dan tertulis di Bible ya, di Taurat juga. Jelas sekali nampak bahwa Gus Dur bertanya sesuatu hal. Dan Pak Cahyadi Nugroho berusaha memaparkan. Ada beberapa hal Gus Dur yang ingin tahu atau kurang memahami. Maka Gus Dur bertanya, begitu rendah hatinya seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid bertanya kepada sahabatnya yang adalah seorang pendeta. Nah, kejadian itu membuat saya sampai ingat sampai saat ini. Bahkan sampai hari ini saya ingat dan tidak pernah lupa. Jadi di mata saya Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang muslim yang benar-benar pernah atau mau mentaati surat Yunus 94. Jika ada sesuatu hal yang menjadi pertimbangan atau mungkin bahkan keraguan, dia tidak segan-segan menanyakan kepada pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad, yaitu bertanya kepada pendeta Kristen dengan kitabnya Injil ataupun kepada pembaca-pembaca Taurat, yaitu orang Yahudi. Nah, saya sarankan saja, ini sekedar saran dari saya, Mbak Rani, kalau mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, lakukanlah seperti yang juga dilakukan oleh Gus Dur, guru bangsa kita itu. Taati Yunus 94. Jadi ada keraguan apapun, jangan malu bertanya kepada pembaca kitab Taurat maupun pembaca kitab Injil. Ingat sekali lagi, Injil di dalamnya itu ada cahaya dan petunjuk loh. Jadi cahaya dan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini adanya di dalam Injil. Nah, kalau malu bertanya seperti tadi ya kita sudah saksikan. Misalkan ketika bicara tentang surga, bisa-bisa surganya jadi tempat pesta seks. Kemudian bicara tentang apa lagi misalkan? Ini sekedar contoh saja ya. Di dalam forum-forum tertentu kadang sering terjadi perdebatan lintas agama ketika membahas tentang siapa sih sebenarnya yang dikorbankan, yang mau dikorbankan, bukan yang dikorbankan, yang hendak dikorbankan oleh Ibrahim itu. Apakah betul Ishak ataukah Ismail? Nah, ini menjadi perdebatan yang panjang dan tidak pernah selesai. Tapi sobat-sobat, saya dulu pernah juga membaca tulisan Guntur Romli dan juga teman saya Sumanto Al-Qurtubi ya. Pada saat itu beliau sekarang Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Dulu ketika saya masih pernah bertemu dia belasan tahun yang lalu, dia menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika dan Kanada. Dia pernah menuliskan juga artikel-artikel bahwa yang mau dikorbankan itu sebenarnya adalah Ishak. Guntur Romli juga pernah menuliskan hal yang sama. Guntur Romli atau siapa ya? Saya pernah membaca itu artikelnya. Nah, intinya ketika orang memperdebatkan tentang anak Ibrahim, sini tulis ini ya. Atau orang meragukan ini. Siapa sih yang mau dikorbankan oleh Ibrahim? Siapa nama anak Abraham atau Ibrahim yang mau dikorbankan? Apakah Ishak atau Ismail?
Di dalam kitab suci Al-Quran tidak disebutkan sama sekali namanya. Hanya dikasih tahu anaknya Ibrahim. Sama sekali tidak disebutkan namanya. Nah, kalau orang ingin tahu lebih detailnya atau ragu dan bingung, gampang caranya. Taati saja Yunus 94 ini tadi. Jika ada keraguan-raguan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, kalau mau bertanya kepada orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, maka jelas sekali di dalam kitab Kejadian itu bukan sekali dua kali, berkali-kali namanya disebutkan. Nama anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim atau Abraham adalah Ishak. Dan tidak dikatakan namanya Ismail. Jadi jelas namanya adalah Ishak. Tertulis di mana? Di Taurat. Tapi kalau orang tidak mau taat kepada Yunus 94, kemudian berasumsi mereka-reka sendiri, membuat doktrin pengajaran sendiri, bisa-bisa yang diajarkan, oh anak yang mau dikorbankan namanya Ismail ya. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail, ini ajaran yang sama sekali tidak didukung oleh teks kitab suci Al-Quran, Taurat maupun Injil. Sama sekali tidak. Nah, itu artinya itu hanya asumsi. Sedangkan kalau mau taat kepada Al-Quran, yaitu mentaati Yunus 94, orang akan bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Nah, di Taurat jelas ditulis bahwa yang akan dikorbankan namanya adalah Ishak. Ini contoh kedua. Kemudian sekarang contoh lagi yang ketiga ya. Ketika membahas tentang kasus kematian Isa atau kematian Yesus, ini menjadi perdebatan turun-temurun juga ini. Katanya ada orang yang mengajarkan bahwa yang mati itu bukan Isa, tapi orang yang lain. Nah, dalam hal kematian Isa ini, jika membaca teks-teks soal kematian Isa tanpa cahaya dan petunjuk dari Injil, maka yang dihasilkan bisa berbeda. Bisa bukan kebenaran, tapi menjadi doktrin asumsi. Maka muncul asumsi bahwa Isa tidak mati, tidak disalib. Nah, padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib. Al-Quran dalam An-Nisa 157 ya, di video yang kemarin saya pernah bahas juga, dalam An-Nisa 157 itu mengatakan bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Bukan dikatakan Isa tidak pernah mati disalib, bukan. An-Nisa 157 hanya menegaskan bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa dan mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh, dan di ayat 158-nya tegaskan, tapi yang sebenarnya Isa telah diangkat. Jadi Isa diangkat itu benar. Tapi soal apakah Isa mati dibunuh orang Yahudi, ini menjadi perdebatan. Nah, berdebat tidak selesai. Coba taat kepada Yunus 94. Membahas tentang kematian Isa, ikuti Yunus 94. Jika ada keraguan-raguan dalam hal ini tentang kematian Isa, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Tanya dong kepada orang Yahudi, pembaca Taurat, tanya juga kepada orang Kristen pembaca Injil. Nah, kalau tanya kepada orang Kristen yang dengan kitabnya Injil, yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah, ingat ya, jangan lupa ini. Menurut Al-Maidah 46, Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Nah, jadi dalam kasus apapun, tadi kasus soal surga, kemudian sekarang kasus tentang kematian Isa, ada juga di Injil petunjuknya. Dan di Injil ada banyak puluhan ayat yang begitu detail menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Isa. Nah, kalau tidak mau baca Injil, tidak mau taat kepada Yunus 94, tidak mau taat kepada Al-Maidah 46, 48 dan 68, ya jadinya bingung, debat terus soal kematian Isa. Nah, kalau mau taat, jadi jelas. Karena kalau tidak mau taat, gara-gara malu bertanya, apa? Ini peribahasa ya. Sesat di jalan jadinya. Kalau malu bertanya jadinya tersesat. Sorga bisa jadi sorga tempat pesta seks. Tentang kematian Isa Al-Masih juga
jadi perdebatan yang doktrin-doktrin yang cuma asumsi saja. Isa tidak mati, ini asumsi. Padahal dalam surat Maryam dikatakan juga, surat Maryam 33-34, Isa pernah lahir, pernah mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Jadi Al-Quran tentang kematian Isa tidak detail, tapi Al-Quran memberitahu bahwa pembacanya harus menegakkan Taurat dan Injil, karena di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Jadi Al-Quran ini sebenarnya bisa dibilang cukup jelas. Dia menginstruksikan pembacanya untuk membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Jadi otomatis kalau Mbak Rani mau menegakkan ajaran Al-Quran secara betul-betul taat, ya maka otomatis pasti percaya dengan Yunus 94 dan juga dengan Al-Maidah ini. Sehingga otomatis menjadi tahu tentang kabar-kabar yang ada di dalam Injil. Jadi begitu Mbak Rani. Wah, jawabnya. Wah, saya jelas sekali sekarang. Terima kasih banyak ya Mas Fran. Ya, terima kasih kembali. Sama-sama Mbak Rani. Salam. Salam Mas Fran.